di record. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa ketemu meskipun masih dalam keadaan online ya. Dan terakhir hari Minggu kemarin atau hari Sabtu, Bapak lupa. Bapak dapat kabar kalau teteh-teteh kalian yang di kelas 11 ada beberapa yang sudah masuk ke cottage ya, atau terdeteksi positif. Kalau nggak salah ada 5 orang, Bapak lupa ada 4 atau 5 orang gitu yang dari kelas 11 itu. Kemarinnya kan kelas 12, kemudian sekarang kelas 11. Nah, Bapak harap jangan sampai kelas 10 juga ikutan masuk ke cottage gitu ya. Jangan sampai, makanya Bapak selalu ingatkan untuk jaga protokol kesehatannya, jaga kesehatan kalian juga. Bapak mau cerita dulu, hari Sabtu Minggu kemarin Bapak merasa tidak enak badan ya, tapi setelah Bapak ukur suhu tubuh Bapak itu normal gitu. Ternyata karena memang dalam waktu seminggu kemarin Bapak jarang banget keluar rumah sehingga jarang mendapatkan sinar matahari langsung ya. Jadi Bapak merasa tidak enak badan waktu Sabtu Minggu kemarin. Jadi Bapak sarankan untuk setiap hari setidaknya kalian punya waktu untuk menerima sinar matahari langsung, baik itu sejam atau 2 jam ya, supaya badan kalian juga dapat vitamin D dari matahari. Atau sebenarnya vitamin D itu bukan dapat dari matahari ya. Vitamin D itu tetap dari makanan, cuman untuk bisa aktif vitamin D itu harus membutuhkan sinar matahari. Jadi sinar matahari itu dibutuhkan untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam tubuh kita yang bisa menghasilkan vitamin D. Jadi Bapak, tapi kami nggak punya sinar matahari di sini. di mana? Di asrama. Di lantai atas juga nggak ada? Nggak ada, Bapak. Di balkon juga nggak ada? Ya Nggak ada. setidaknya buka jendela yang lebar lah. Jadi jangan ketutup banget. Buka jendela yang lebar, atau di atas pun kan kanopinya itu agak transparan ya. Enggak gelap kan kanopinya, atau apa namanya si atapnya itu kan enggak terlalu gelap, jadi bisa berjemur di atas. Jadi meskipun tidak kena sinar matahari langsung, setidaknya ada matahari lah kena. Ya. Oke, kita review dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah pelajari mengenai gaya-gaya yang mungkin muncul ketika kita sedang menggambarkan diagram-diagram gaya. Nah, di sini ada gaya luar atau gaya eksternal gitu ya. Kemudian gaya berat. Jadi untuk Untuk menyelesaikan soal-soal atau memecahkan masalah mengenai gaya atau mengenai dinamika gerak, maka kita harus bisa menggambarkan diagram-diagram gayanya. Nah, untuk bisa menggambarkan diagram gayanya, maka kita harus bisa menjabarkan gaya-gaya apa saja yang mungkin bekerja pada benda tersebut. Nah, kemarin kita sudah pelajari apa itu gaya luar atau gaya eksternal. Kemudian kita juga sedikit belajar mengenai gaya berat. Ya, ini gaya eksternal, kalian sudah pelajari semuanya. Ini juga contoh soalnya sudah, ya. Latihan soalnya juga udah. Nah, kemarin latihan soalnya itu kalau tidak salah Bapak minta untuk nomor 17 halaman 166 untuk bisa kalian kerjakan sebagai tugas. Benar atau salah nih Bapak nih? Benar ya? Seingat Bapak sih, Bapak minta nomor 17 untuk kalian kerjakan sebagai tugas. Ada yang sudah mengerjakan nomor 17? Ada yang sudah? Nomor 17? Halaman 166. Mangga kalau yang sudah mengerjakan minta buka mic-nya untuk bisa menjelaskan bagaimana mengerjakannya. Sebentar, Bapak tambahin slide kosong dulu. Silakan, ada yang bersedia untuk
menjelaskan nomor 17. 0,8 meter per sekon kuadrat ke kiri, Pak. Oke, gimana caranya tuh? Caranya yang sigma F sama dengan Sigma M F sama dikali dengan A. M dikali dengan A. Oke, terus F1 F1 dikali cos 37 cos derajat 37 dikurang F2 dikurang F2 sama dengan sama dengan M dikali A. M dikali dengan A. 8 dikali 0,8 dikurang 8 sama dengan sama dengan 2A. 2 dikali A. Kemudian 6,4 dikurang 8 sama dengan 2 dikali A. Negatif 1,6 sama dengan 2 dikali A. A sama dengan negatif 1,6 dibagi 2. berarti Per 2. negatif 0,8 Iya. ya. Negatif kenapa negatif? Kalau Karena negatif, itunya ada negatif. iya, berarti kalau negatif arahnya berarti ke Kiri. kiri. Oke, jadi kalau misalkan kalian menganggap bahwa F1 itu nilainya positif ya, berarti kan dalam kasus ini F1-nya positif ya, dan F2-nya yang negatif, atau arah kanannya positif dan arah kirinya negatif, maka hasil percepatannya ternyata nilainya negatif, berarti dia akan berlawanan dengan arah kanannya tadi, berarti jadi nilainya atau arahnya menuju ke kiri. Besarnya 0,8 meter per sekon kuadrat. Terima kasih Mutia sudah menjelaskan. Jadi jawabannya adalah C ya, atau D itu? C, Bapak. C ya. 0,8 meter per sekon kuadrat ke kiri. Oke, kalau gitu bisa kita lanjutkan ke gaya berat. Gaya berat juga sebenarnya sudah Bapak jelaskan ya sedikit mengenai gaya berat. Tapi kemarin kalau tidak salah baru sampai ke percepatan gravitasinya aja. Bahwa kalau di soal terus membutuhkan gaya berat dan ternyata pada soal tersebut percepatan gravitasi buminya tidak dicantumkan nilainya, maka otomatis pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Di mana gaya berat itu adalah gaya yang dihasilkan oleh gaya tarik bumi terhadap bendanya, kemudian akan menyebabkan bendanya selalu jatuh ke tanah dan hanya bekerja pada benda bermassa M, atau hanya bekerja pada benda bermassa. Sedangkan kalau kita gambarkan diagram gaya, maka arahnya selalu vertikal ke bawah. Untuk mencari besarnya gaya berat, itu adalah W atau weight sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kecuali kalau di soal dinyatakan bahwa G-nya nilainya tertentu. Kalau tidak ada nilai G-nya atau tidak jelaskan nilai G-nya, maka nilainya selalu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menggambarkan gaya berat pada sebuah benda atau pada diagram gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka kita misalkan di sini ada gambar yang pertama, pada benda berada pada bidang yang datar, maka balok ini bisa saya simpulkan atau bisa saya misalkan sebagai massa yang terpusat gitu ya. Maka gaya berat itu arahnya vertikal ke bawah. Gitu ya, arahnya ke bawah situ. Dan kalau misalkan berada pada bidang yang miring, yaitu berada pada bidang yang mempunyai selisih sudut theta sebesar theta terhadap sumbu X atau terhadap bidang datar. Maka gaya beratnya gitu ya, itu digambarkan selalu vertikal ke bawah. Kita lihat di sini warna merah itu arahnya vertikal ke bawah. Ya. Nah, karena di sini ada perbedaan sudut,
Seperti halnya kita mempelajari vektor, kalau ada perbedaan sudut seperti ini, maka bisa kita jabarkan gaya W-nya tadi menjadi gaya yang berada pada sumbu X. Nah, sekarang kalau misalkan bedanya ya, kalau misalkan di bidang mendatar kan sumbu X-nya ke situ ya, sejajar bidang datar. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah vertikal atau tegak lurus dengan bidang datar. Nah, sekarang Bapak mau kasih sumbu X dan sumbu Y, tetapi sumbu X dan sumbu Y-nya itu mengikuti bidang datarnya. Sehingga sumbu X Bapak gambarkan itu juga sejajar dengan bidang datar, ini sumbu X. Dan sumbu Y-nya itu juga tegak lurus dengan bidang datar. Jadi karena bidang miring, karena bidangnya miring gitu ya, maka sumbu X dan sumbu Y-nya juga ikut miring. Sehingga kita dapatkan bahwa gaya berat ini, gaya berat yang W, itu mempunyai komponen gaya pada sumbu Y, yaitu yang ini ya, dan komponen gaya pada sumbu X yang ini. Yang saya namakan WX di sini. Sorry, kebalik ya. Ini WY. Harusnya ini WY. Karena berada pada sumbu Y. Dan ini adalah WX. Karena dia berada pada sumbu X. Dimana ketika kita punya WY dan WX yang seperti itu, maka kita tentukan WX dan WY-nya menggunakan aturan yang sin, cos, dan tangen. Dimana kita harus tentukan untuk menentukan sin, cos, dan tangen, harus kita tentukan dulu sudutnya ada di mana di segitiga yang ini. Ini saya ambil segitiga ya, ini segitiga siku-siku seperti itu. Ya, maka bisa kita lihat bahwa tetanya itu berada di ujung sini nih. Nah, kita bisa lihat bahwa karena tetanya ada di sini, maka WY itu ada di samping dari si sudut segitiganya. W-nya ada di bagian miring dari sudut segitiga, sedangkan WX-nya itu ada di bagian dari depan dari sudut segitiga. Gitu ya. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari di vektor, ini ada di depan, ada di samping ya, ada di miring gitu. Kalau misalkan di samping biasanya pakainya cos, atau kalau pakai cos biasanya ada di samping sisinya. Kalau yang di depan pakainya sin. Nah, ini tangan itu biasanya untuk mencari miringnya. Nah, bisa kita lihat di sini tetanya ada di sini, maka WY yang ada di sampingnya dari sudut teta. Nah, karena WY-nya berada di sampingnya sudut teta, maka kita gunakan karena samping di sini pakainya cos. Berarti WY-nya sama dengan W dikali dengan cos dari sudutnya. Sedangkan WX di sini ada di depan atau di seberang dari sudutnya, sehingga WX sama dengan W dikali dengan sin theta. Oke, jadi kalau kita nemu benda kemudian berada pada bidang miring, maka kita harus bisa menggambarkan gaya beratnya, gitu ya. Dan kita jabarkan gaya beratnya itu menjadi gaya berat pada sumbu Y dan gaya berat pada sumbu X. Dimana gaya berat pada sumbu Y untuk kita cari besarnya adalah gaya berat dikali dengan cos dari sudutnya. Sedangkan WX itu adalah gaya berat dikali dengan sin dari sudutnya. Oke, kita ambil contoh soalnya aja. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Mengenai WX dan WY pada bidang miring? Nggak ada? Belum, Pak. Belum. Kalau tidak ada, kita coba langsung ke soalnya. Sebuah benda bermasa 2 kg berada pada bidang miring yang licin. Ditarik dengan gaya F sebesar 15 Newton. Jika sudutnya theta adalah 37 derajat, berapakah percepatan gerak benda searah dengan bidang miring? Yang ditanya adalah percepatan benda searah dengan bidang miring.
Maka sebelum kita bisa menyelesaikan soalnya, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya, untuk bisa menggambarkannya, maka harus kita tentukan sumbu X-nya mana, sumbu Y-nya mana. Karena pada bidang miring di sini maka saya gambarkan sumbu X-nya juga sejajar dengan bidang miring. Dan sumbu Y-nya tegak lurus dengan bidang miring. Nah, yang ditanya adalah berapakah percepatan gerak benda yang searah pada bidang miring. Ternyata kalau kita lihat pada bidang miring ini, yang geraknya ke searah dengan bidang miring, berarti geraknya hanya berada pada sumbu X yang sudah saya gambarkan tadi. Sehingga yang kita cari adalah percepatan pada sumbu X-nya saja, yaitu AX. Nah, seperti biasa, karena kita punya F yang sudah sejajar dengan sumbu X, maka tidak usah kita pedulikan ya, atau bisa kita lewat dulu. Nah, sekarang ada gaya berat yang ternyata punya perbedaan sudut dengan permukaannya atau dengan bidang miringnya. Nah, berarti saya gambarkan dulu atau saya jabarkan dulu gaya berat ini menjadi gaya yang berada atau yang bekerja pada sumbu Y atau WY ya. Oh, sorry. Miring. Di sini ada WY berarti yang arahnya ke situ. WY. Kemudian ada WX yang arahnya ke situ. Ya. Ada WY dan WX, kemudian ada F. Oke, sekarang sudah kita gambarkan gaya-gayanya yang bekerja pada sumbu X dan pada sumbu Y. Ternyata karena yang ditanyanya adalah percepatan pada sumbu X, maka yang kita perlu perhatikan hanyalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X-nya ini, yaitu ada F dengan WX. Maka karena yang ditanyanya adalah percepatan, berarti masuknya dia itu akan bergerak. Karena dia akan bergerak berarti masuknya ke hukum 2 Newton. Menurut hukum 2 Newton, sigma F harus sama dengan massa dikali dengan percepatan. Karena yang kita mau cari adalah gaya atau percepatan pada sumbu X, maka gaya yang bekerjanya juga harus gaya yang bekerja pada sumbu X-nya tadi. Oke, yang bekerja pada sumbu X ada WX dengan F nih. Yang sejajar dengan ini aja, yang segaris. WY-nya kepake nggak Pak? WY-nya nggak kepake. Kenapa? Karena dia berada pada sumbu yang vertikal nih. Karena dia berada pada sumbu yang vertikal, maka bisa kita abaikan. Karena yang mau kita cari hanya gaya yang berada pada yang sumbu mendatarnya aja. Karena percepatan yang mendatarnya aja yang mau kita cari. Maka untuk mencari percepatan pada sumbu X dari persamaan ini, AX itu sama dengan sigma F pada sumbu X dibagi dengan massa dari bendanya. Ada gaya apa aja? Oh, ternyata ada WX dengan F. Nah, ini harus kita tentukan juga positifnya kemana dan negatifnya kemana. Misalkan kita punya kita anggap bahwa yang ke atas itu arahnya positif, ya, maka F jadinya positif. Sedangkan yang ke bawah arahnya negatif, berarti WX jadinya negatif. Dibagi dengan massanya. F dikurangi dengan WX. Jangan lupa WX itu adalah ada di depan dari sudut tetanya tuh. Berarti W dikali dengan sin dari sudutnya. Dibagi dengan massanya. Baru kita masukkan angkanya. F-nya adalah 15 Newton, dikurangi dengan W-nya adalah massa, dikali dengan percepatan gravitasi, dikali dengan sinus 37 adalah 0,6, dibagi dengan massanya. Kita masukkan angkanya 15, dikurangi 2, dikali 10, karena di sini di soal tidak ada nilai G-nya ya.
maka otomatis G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 0,6 dibagi dengan masanya yaitu 2 kg. 15 dikurangi. Oke, kita kaliin ini dulu. 6 kali 2 jadinya 12 ya. Dibagi 2 sama dengan 3. Dibagi 2 sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan benda tersebut adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini nilainya positif gitu ya. Karena kita sudah menentukan bahwa positif itu arahnya ke atas, berarti dia akan bergerak ke atas. Gitu. Nah, berdasarkan contoh soal ini, ada pertanyaan? Bapak, Ya. Bapak, kan Hmm, tadi teh pakai hukum 2 Newton tuh karena bendanya bergerak. betul. Nah, dari situ Bapak belum mengerti. Oke. Pakai hukum 2 Newton karena bendanya bergerak. Maka hukum 2 Newton kan katanya sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan ya. Berdasarkan hukum 2 Newton katanya sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Sedangkan di soal yang ditanyakan adalah percepatan gerak benda searah dengan bidang miring. Ya. Yang searah dengan bidang miring berarti kan kalau nggak miring ke atas ya miring ke bawah tuh. Kalau nggak miring ke atas sana ya miring ke bawah sana gitu. Nah, berarti kita bisa lihat di sini pergerakan benda ini kalau dia bergerak miring ke atas atau miring ke bawah, berarti sejajar atau searah dengan sumbu X-nya tadi. Gitu ya. Yang ditanyanya adalah percepatan benda bergerak pada searah dengan bidang miring. Berarti sama aja kayak kita mencari percepatan gerak bendanya pada sumbu yang X ini. Karena dia bergeraknya searah atau sumbu X adalah searah dengan bidang miringnya. Oleh karena itu, di sini kita mau mencarinya A atau percepatan pada sumbu X. Karena yang mau kita cari adalah percepatan pada sumbu X, maka gaya yang bekerja juga harus kita tentukan gaya yang berada pada sumbu X. Gaya yang bekerja pada sumbu X, pada sumbu yang mendatar ini nih ya. Berarti cari gaya yang arahnya itu mendatar tuh. Ada F yang arahnya mendatar ke situ, ke atas. Tuh ya. Yang ini. Dan WX yang arahnya mendatar ke bawah tuh. Oke, ada F yang arahnya mendatar pada sumbu X ke atas dan WX yang arah mendatar sumbu X ke bawah. Nah, menurut persamaan ini ya, dari persamaan ini, maka didapatkan bahwa AX itu M-nya pindah ruas ke sebelah sini jadi Fx dibagi dengan M. Sigma berarti total. Nah, bisa kita lihat bahwa kalau misalkan kita anggap arahnya ke atas itu adalah positif dan arahnya ke bawah itu adalah negatif, maka gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X-nya ini, sumbu X khayal ini ya, itu ada F dengan WX. Di mana F-nya nilainya positif, di sini tidak ada negatifnya. Sedangkan WX itu nilainya negatif. Kenapa? Karena dia arahnya ke bawah. WY-nya kepake nggak Pak? Enggak, karena dia berada pada sumbu Y. Sedangkan yang kita cari itu di sumbu X. Jadi nggak ada hubungannya. Maka bisa kita abaikan nih. Bisa kita lewat. Yang kita hitung cuman F dengan WX-nya saja. Nah, baru kita dibagi dengan masanya ya. Nah, WX itu adalah W dikali dengan sinus 37. Kenapa? Karena WX ini berada pada bagian depan dari sudut theta ini. Sehingga WX ada di depan. Kalau di depan berarti sudah pasti pakai sinus. Maka WX sama dengan W dikali dengan atau gaya beratnya dikali dengan sinus dari sudutnya atau theta. Nah, di sini berarti WX sama dengan W dikali sinus dari tetanya adalah 37. Berarti di sini W dikali dengan sinus 37 derajat. W adalah gaya berat.
Gaya berat itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Maka saya ganti W-nya jadi massa kali percepatan gravitasi dikali dengan nilai dari sinus 37, yaitu 0,6. Atau kalau kalian pakai kalkulator, biasanya di situ tulisnya adalah 0,59 sekian gitu ya. Tapi bisa kita bulatkan jadi 0,6. Sorry, 0,60 sekian gitu. Kita bulatkan jadi 0,6. Nah, kita masukin angkanya. M-nya adalah massa dari bendanya. G adalah percepatan dari gravitasi. F-nya nilainya sudah ada di soal, yaitu gaya F sebesar 15 Newton. Berarti saya masukkan 15. Kemudian massa dari bendanya adalah 2 kg. Berarti saya masukin nilai 2. Percepatan gravitasi di soal enggak ada keterangannya ya tadinya. Maka otomatis kita pakai percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Berarti saya masukin 10 di sini. Dikali dengan 0,6 tadi hasil dari nilai dari sinus 37 dibagi 2. Itu massa dari bendanya. Kita selesaikan dulu yang perkalian. 2 kali 10 yaitu 20. 20 kali 0,6 hasilnya adalah 12. Atau 10 kali 0,6 dulu boleh. Jadi 6, 6 kali 2 itu 12. Berarti 15 dikurangi dengan 12 dibagi dengan masanya yaitu 2. Jadi 3 dibagi dengan 2 atau 1,5 atau 1,5 meter per sekon kuadrat. Arahnya ke atas. Kenapa ke atas? Karena nilainya positif. Dan kita sudah tentukan tadi kalau positif arahnya ke atas. Ini arahnya positif, yang negatif arahnya ke bawah. Gitu. Ada pertanyaan? Bapak boleh izin ditulis dulu nggak? Boleh, mangga. Makasih, Pak. Sudah? Belum, Bapak. Sudah? Oke, kalau sudah dicatat ya. Silakan dicoba latihannya. Nih, latihan soalnya ya ini. Masanya sudah ada di situ.
Sudut kemiringannya juga udah ada di situ. Nah, yang dicari adalah percepatan gerak dari bendanya. Oke, sudah ya. Ada yang udah dapat? Berapa besar percepatannya? Boleh langsung buka mic-nya, kemudian dicoba jelaskan. Gimana? Ada yang sudah? Belum, Bapak. Digambar dulu ya gaya-gayanya. Biar gampang digambar dulu gaya-gayanya. WY sama WX-nya, Bapak. Iya dong. Nah, terus dilihat tuh di situ kira-kira dia geraknya ke arah sumbu X-nya atau sumbu Y-nya gitu. Sumbu X. Sumbu X. Berarti gaya yang mempengaruhi itu cuman di sumbu X ya. Iya. Berarti gimana tuh? Kalau gaya yang mempengaruhinya cuman di sumbu X. Berarti kalau kita masukin ke dalam persamaan hukum 2 Newton, maka sigma fx-nya itu cuman ada wx-nya aja. Bapak punten Boleh. 6 meter per second kuadrat bukan Bapak? 6 meter per sekon kuadrat. Oke, gimana caranya? Caranya, Mhm, kan di situ F-nya nggak ada kan Bapak. Jadi mhm. dinolin sama aku. Sigma Terus, fx sama dengan M dikali dengan A gitu ya. mm-mm.
Kemudian berarti carinya AX ya. Berarti sigma FX dibagi dengan M. Iya. Ya, terus Terus sama dengan F dikurang ada F-nya nggak? WX per M. Ada F-nya nggak? Nggak ada. Nggak Dia ada, langsung berarti ambil nggak F usah per M. ditulis. Nggak usah Langsung ditulis ambil. F-nya. Langsung aja WX ya. Iya. Dibagi dengan M kan? Iya. WX itu berarti W dikali dengan Dengan sin 37 derajat. sin Soalnya dia ngadep ke 37. depan. Oke, sudutnya 37 ya. Terus dibagi sama masanya. Dibagi dengan masanya. W-nya masa dikali dengan Masa percepatan dikali dengan berarti gravitasi. sin 37 dibagi dengan M. Masanya berapa? Masanya 8, gravitasinya 10. Masanya Sin 8, 37 jadi percepatannya 0,6. 10, Dibagi 8. 0,6 dibagi dengan 8 ya. Berarti 8 sama 8 coret ya. Iya. Sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Oke, betul ya. Jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Tadi Hani ya yang ngomong. Iya, Bapak. Oke. Terima kasih Hani. Jadi jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau tidak ada F-nya mah nggak usah digambar, nggak usah ditulis lagi di dalam persamaan di dalam persamaan sigma fx-nya gitu. Karena gaya yang mempengaruhi dia bergerak itu cuman ada si Wx-nya aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke gaya berikutnya yang mungkin muncul ketika kita menggambarkan diagram-diagram gaya pada kasus atau pada masalah dinamika gerak. Yaitu adalah gaya normal. Jadi selain ada gaya eksternal tadi ya sudah kita pelajari, kemudian ada gaya berat, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang disebabkan oleh benda yang bertumpu pada benda yang lainnya. Bertumpu itu maksudnya di bendanya itu berada di atas atau mendasari dari sebuah benda lain gitu ya. Contohnya misalkan kalau saya punya buku gitu ya. Bukunya ini di atas meja. Misalkan mejanya meja lesehan gitu ya. Maka bisa kita katakan bahwa buku ini bertumpu pada meja gitu ya. Atau saya punya sebuah balok gitu ya, berada di atas lantai, berarti baloknya bertumpu pada lantai. Atau misalkan saya punya buku, kemudian di atasnya ada penghapus, maka penghapus ini bertumpu pada buku, bukunya bertumpu pada lantai. Jadi gaya normal akan muncul kalau dia bertumpu, kalau bendanya bertumpu atau berada pada dasar tertentu, gitu ya, atau bertumpu pada benda yang lainnya. Yang kedua, nah gaya normal merupakan gaya reaksi dari gaya tekan yang diberikan oleh benda tersebut terhadap tumpuannya. Jadi ketika buku menumpuk atau bertumpu pada atas meja, pada saat yang sama sebenarnya si buku ini akan menekan meja. Ya, buku itu akan menekan meja dengan sejumlah gaya, gitu ya. Maka pada saat yang sama meja seperti yang sudah kita pelajari pada hukum 3 Newton ya, hukum 3 Newton, bahwa kalau ada gaya aksi pasti ada gaya reaksi yang berlawanan arahnya dengan gaya aksi tersebut. Di sini kasusnya kalau buku ini menekan mejanya ke arah bawah, maka pada saat yang sama meja akan menekan atau memberikan reaksi yang arahnya berlawanan tetapi besarnya sama. Nah, gaya yang diberikan meja sebagai reaksi terhadap gaya tekan dari bukunya ini disebutnya sebagai gaya normal. Atau pada kasus ini sebenarnya balok ini
menekan lantai gitu ya, maka lantai akan memberikan gaya balik berupa gaya normal. Di sini juga kasusnya sama. Tadi penghapus itu yang menekan buku, maka buku akan memberikan gaya balik gitu ya. Sedangkan di sini buku menekan lantai, maka lantai akan memberikan gaya balik. Gitu. Jadi gaya normal merupakan reaksi dari gaya tekan yang diberikan oleh benda yang bertumpu pada benda yang lainnya tadi. Nah, kemudian arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan yang ditekan. Jadi ada arahnya nih untuk gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan yang ditekan. Di sini pada meja permukaannya datar gitu ya, mendatar gitu, maka gaya normalnya tegak lurus seperti ini. Juga lantainya datar berarti gaya normalnya tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Alhamdulillah. Ini juga tegak lurus. Pak, gimana kalau misalkan bidangnya miring? Bidangnya miring seperti ini, kemudian saya punya balok yang berada pada bidang miring, gitu ya. Maka gaya normalnya itu sebelum kita gambarkan kemana gaya normalnya, maka kita gambarkan dulu bahwa balok ini pasti punya gaya berat, yang arahnya vertikal ke bawah. Nah, gaya normalnya itu harus tegak lurus dengan permukaan bidang miringnya ini. Bidang miringnya lurus ke sana ya, berarti harus tegak lurus, berarti arahnya ke situ tuh. Nah, ini gaya normalnya. Berarti dia harus tegak lurus dengan permukaan bendanya. Gitu ya. Jadi gaya normal itu bergantung pada gaya tekan yang diberikan oleh benda yang bertumpu pada benda lain, dan juga bergantung arahnya juga arahnya juga bergantung pada bidang yang ditekan, dan selalu tegak lurus pada bidang yang ditekan atau permukaan yang ditekan. Nah, gaya normal ini kalau kita ambil, kalau kita perhatikan aplikasinya itu ada banyak banget untuk aplikasi kasusnya ya. Jadi bisa saya bagi menjadi kasus ketika bendanya itu tidak bergerak, maka gaya normalnya seperti apa, dan ketika bendanya bergerak, maka gaya normalnya seperti apa gitu ya. Jadi ada dua kasus yang bisa kita kelompokkan gitu ya untuk mencari besar gaya normal atau mencari gaya normalnya. Itu yang pertama pada kasus bendanya tidak bergerak atau bendanya bergerak baik itu dia bergerak pada arah yang mendatar maupun arah yang vertikal. Jadi ada dua pergerakannya, bergerak ke arah mendatar, yaitu biasanya kita namakan sebagai sumbu X ya. Atau dia bergerak ke arah vertikal, yaitu pada sumbu Y. Sedangkan kalau bendanya tidak bergerak, berarti ada dua kemungkinan juga, yaitu bendanya ada di bidang datar dan bendanya ada di bidang miring. Oke. Nah, sebagai contoh kita ambil contoh atau sebagai ini ya, penggambaran diagram-diagram gayanya, maka kita coba dulu lihat untuk menggambarkan gaya normal pada benda yang tidak bergerak di bidang datar terlebih dahulu. Bendanya tidak bergerak atau bendanya diam dan berada pada bidang datar. Maka bisa kita gambarkan bahwa gaya normal itu arahnya tegak lurus dengan bidangnya. Di sini tegak lurus ya. Nah, karena bendanya diam, maka berlaku hukum 1 Newton. Nah, kata hukum 1 Newton katanya total gayanya harus sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat di sini gayanya yang bekerja itu hanya 2, yaitu ada gaya berat dan ada gaya normal. Pak, ada gaya F enggak? Gaya F itu kan gaya eksternal ya.
Jadi gaya yang bisa kita berikan atau tidak terhadap benda tersebut. Jadi kalau dalam kasus ini bisa kita lihat bahwa tidak ada gaya F-nya, jadi tidak masalah. Bisa kita abaikan gaya F-nya. Kalau gaya berat itu adalah gaya internal dan gaya normal sebenarnya juga gaya internal. Gaya berat itu adalah gaya internal. Jadi bagaimanapun kondisi bendanya, maka benda tersebut pasti punya gaya berat yang arahnya selalu vertikal ke bawah. Sehingga harus kita gambarkan gaya berat, selalu harus kita gambarkan gaya beratnya. Nah, pada kasus ini, pada benda yang diam ini, gaya yang bekerja itu cuman ada gaya berat dan ada gaya normalnya aja. Atau bisa kita katakan bahwa kedua gaya ini hanya bekerja pada sumbu yang vertikal ini aja. Ke atas, kalau enggak ke bawah. Sedangkan sumbu horizontalnya itu tidak ada gaya sama sekali. Berarti yang mau kita cari, kalau kita masukkan ke hukum 1 Newton, maka sigma F di sini adalah sigma F yang berada pada sumbu Y-nya aja. Kenapa? Karena di sumbu X-nya itu tidak ada. Yang ada hanya gaya yang bekerja pada sumbu Y. Yang X-nya bisa kita abaikan karena tidak ada gaya sama sekali. Maka sigma Fy sama dengan 0 menurut hukum 1 Newton. Nah, di situ ada gaya normal dan ada gaya berat. Berarti kalau kita masukkan ke atas itu nilainya positif, maka gaya normal itu akan dikurangi dengan gaya berat sama dengan 0. Maka kalau saya pindahkan gaya beratnya ke ruas sebelah kanan, maka jadinya gaya normal akan sama dengan gaya beratnya. Atau sama aja kayak rumus yang di atas nih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk benda yang diam dan berada pada bidang yang datar. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke benda diam tapi berada pada bidang yang miring. Kalau bidangnya miring, maka kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Nah, karena di sini seperti yang kita sudah gambarkan di gaya berat tadi ya, kalau bidangnya miring maka sumbu X-nya juga ikut miring seperti ini. Dan sumbu Y-nya juga ikut miring. Gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa gaya berat itu harus bisa kita jabarkan pada sumbu Y dan sumbu X-nya. Kenapa? Karena dia punya perbedaan sudut sebesar theta. Sini sudutnya alfa ya. Perbedaan sudut sebesar alfa. Sehingga gaya beratnya harus kita jabarkan menjadi W pada sumbu Y dan W pada sumbu X. Atau saya gambarkan sini aja deh X-nya. Di mana WY itu sudah kita cari kemarin ya, sama dengan W dikali dengan cos dari sudutnya yaitu alfa. Nah, karena yang mau kita cari adalah gaya normal, sedangkan gaya normal itu berada pada sumbu yang vertikal atau sumbu Y gitu ya. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan hukum Newton, maka hukum Newton yang berlaku itu adalah hukum 1 Newton. Kenapa pakai hukum 1 Newton, Pak? Karena kondisi bendanya yaitu diam, tidak bergerak. Kalau bendanya tidak bergerak, maka selalu yang kita gunakan adalah hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Nah, karena gaya normal ini hanya bekerja pada sumbu yang Y atau sumbu yang vertikal ini yang tegak gitu ya. Maka sigma F-nya ini adalah sigma F pada sumbu Y-nya aja. Pada sumbu X-nya dicari nggak Pak? Sigma F pada sumbu X-nya.
Nah, ini juga berlaku sigma F pada sumbu X ya. Tetapi karena kita mau mencari gaya normalnya aja yang bekerja pada sumbu yang Y, maka ini nggak perlu kita hitung. Pada kasus ini tidak perlu kita hitung. Tapi saya mau ngitung Pak, ya silakan. Mau ngitung juga boleh, tidak masalah. Silakan kalau mau menghitung fx-nya juga. Tetapi kalau mau mencari gaya normalnya aja, maka hanya berada pada sumbu yang mendatar, sumbu yang vertikal ini aja. Maka carinya hanya fy-nya saja. Di situ ada di sumbu y ini ada dua gaya yang bekerja. Ada gaya normal dan ada wy di situ. Kalau misalkan kita ambil yang ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif, maka n akan dikurangi dengan WY sama dengan 0. Atau N akan sama dengan WY. Di mana WY adalah massa dikali gravitasi atau W dikali dengan cos dari sudutnya. Cos dari alfa. Atau sama aja kayak ini tuh. Gitu. Ini kasusnya kalau bendanya diam, baik itu berada pada bidang datar ataupun berada pada bidang yang miring. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan boleh di-copy dulu atau dicatat dulu. Kalau nyatet seperti ini harus digambarkan juga ya. Sudah? Gimana udah nyatetnya? Ada yang belum katanya, Pak. Oke, Bapak tunggu. Sudah? Oke, kalau sudah Bapak lanjutkan ke contoh soalnya ya. Ke kasus yang lainnya. Benda diam tadi ya. Nah, sekarang masuk ke kasus yang lainnya. Nah, sekarang bendanya diam, tapi sambil ditekan ke bawah atau ditarik ke atas. Bendanya diam pada bidang mendatar, tapi dia itu dapat gaya ke bawah, juga dapat gaya eksternal ke atas. Gaya eksternal ke bawah dan gaya eksternal ke atas. Ini sama aja kalau misalkan kita punya buku di atas lantai ya, kemudian kita tekan dengan tangan tuh. Maka dapat gaya tambahan dari tangan, sedangkan gaya
tumpuannya itu adalah lantai. Nah, kalau misalkan kalau misalkan bendanya tersebut ditekan ke bawah, maka kita bisa gambarkan bahwa ada gaya eksternal yang arahnya menuju ke bawah. Nah, ketika kita tekan ke bawah tadi, maka gaya-gaya yang bekerja tadi bukan cuman gaya normal dan gaya beratnya saja. Bukan cuman ada dua seperti yang bendanya diam tadi ya. Ini bendanya tetap diam sebenarnya, tapi nggak diapa-apain bendanya. Jadi tidak ada gaya eksternalnya kalau dalam kasus yang ini. Nah, kalau yang sekarang itu ada gaya eksternal, ada gaya tambahan, yaitu ada gaya sebesar F. Baik itu yang arahnya menuju ke bawah dan arahnya yang menuju ke atas. Maka karena bendanya masih dalam keadaan diam, kita masukkan ke persamaan hukum 1 Newton. Menurut hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Nah, karena di sini gayanya yang bekerja hanya berada pada sumbu yang vertikal saja, itu sumbu Y, yang sumbu mendatarnya atau horizontalnya itu tidak terdapat gaya yang bekerja, maka gaya yang kita tuliskan di sini cukup dengan gaya sigma FY-nya saja. Misalkan kita ambil yang ke atas itu nilainya positif, maka di situ ada N yang nilainya positif, kemudian ada F yang nilainya ternyata negatif. Kenapa? Karena arahnya ke bawah. Dan ada W yang nilainya juga negatif karena arahnya ke bawah, sama dengan 0. Berarti N sama dengan ini, kedua gaya ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi W jadi positif ya W-nya. Kemudian F-nya juga pindah ruas ke kanan jadi positif. Berarti W ditambahkan dengan gaya eksternalnya atau F. Atau sama dengan persamaan yang di atasnya. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan bendanya ditarik ke atas? Nah, kalau bendanya ditarik ke atas ini gimana? Ya berarti masih sama karena bendanya diam, berarti berlaku hukum 1 Newton. Kalau berlaku hukum 1 Newton, berarti sigma F sama dengan 0. Kita lihat gayanya hanya berada pada sumbu yang vertikal aja, berarti kita cukup cari FY-nya aja. Ingat, ke atas nilainya positif, berarti N ditambah dengan F, F-nya positif ya. Nah, kemudian ada W yang arahnya ke bawah, dikurangi dengan W sama dengan 0. Karena kita mau mencari nilai N-nya saja, maka F dan W ini harus pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti N sama dengan W-nya jadi positif, F-nya pindah ruas jadi negatif. Berarti jadinya N sama dengan W dikurangi dengan F. Seperti persamaan yang ada di sini. Oke, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Atau mau dicatat dulu? Catat dulu, Pak.
Sudah? Sudah nyatatnya? Oke, Pak. Oke, kalau sudah kita lihat contoh soalnya. Di sini ada sebuah bata ya, batu bata yang ditekan dengan gaya 11 Newton atau ditarik dengan gaya 11 Newton. Nah, maka bisa kita lihat di sini ada gaya F yaitu 11 Newton dan ada gaya beratnya 15 Newton. Ini gaya beratnya dipunyai oleh si batanya tersebut. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan hukum 1 Newton, maka sigma F sama dengan 0. Karena di sini gayanya hanya yang bekerja pada sumbu Y, ya, maka sigma Fy sama dengan 0. Kita bisa lihat di situ ada N. Kalau kita mau cari nilai gaya normalnya ya, N ada F sama W sama dengan 0. F sama W arahnya sama-sama ke bawah jadi minus. Berarti N sama dengan F ditambah dengan W, yaitu 11 ditambah dengan 15, yaitu 26 Newton. Maka gaya normalnya atau F normalnya sama dengan 26 Newton. Nah, gimana kalau misalkan dia ditarik ke atas? Masih sama pakai hukum 1 Newton. Ya. Kemudian dia ditarik ke atas berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti ada normal. Kemudian F-nya itu nilainya positif ya karena dia ke atas. Dan W-nya jadi negatif. Berarti N-nya sama dengan W dikurangi dengan F. W-nya adalah 15, F-nya adalah 11. Maka Fn-nya sama dengan 4 Newton. Berarti gaya normalnya sama dengan 4 Newton. Gampang ya? Nah, kalau sudah berarti sekarang kalian bisa coba latihan soalnya. Silakan dibuka bukunya. Latihan soalnya yang ini ya. Ya benar. Silakan dicoba latihan soalnya. Ada sebuah kotak kayu kosong bermasa 1 kg berada di lantai. Kemudian kotak kayu tersebut dinaiki oleh seorang anak yang masanya 45 kg. Berapa besar gaya normal yang diberikan lantai terhadap kotak kayu setelah dinaiki oleh anak tersebut? Nah, ini kalau bisa digambarin dulu. Kotak kayunya di mana, anaknya di mana, lantainya di mana. Kemudian baru digambarkan gaya-gayanya. Saya bantu dengan gambar. Ini ada kotak kayu. Kemudian ini ada anak kecilnya ya.
Nah, katanya anak kecilnya itu naik ke atas kotaknya. Nah, setelah kita gambarkan kondisinya, gambar juga gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. Sorry, di sini ada 3 buah ya. Berarti ada anaknya, ada si kotaknya, kemudian ada lantai. Nah, kalau kita lihat bahwa bendanya ada kotak dengan si anak, maka anak akan mempunyai gaya dan kotak juga akan mempunyai gaya. Gaya apakah itu? Yaitu gaya berat. Ini ada gaya berat anaknya, kemudian ada gaya berat kotaknya. Nah, sedangkan gaya normal itu selalu atau hasil reaksi dari gaya tekan dari keduanya. Nah, tuh. Masukin ke hukum 1 Newton. Dapat berapa tuh kira-kira? Yang sudah dapat silahkan boleh. Langsung ngasih jawabannya dan menunjukkan gimana caranya. Empat puluh enam bukan, Pak? 46 apa satuannya? Newton. Yakin 46 Newton? Meren, Pak? Kurang tepat. Caranya sudah benar, yaitu dijumlahkan. Tetapi ingat, yang kita jumlahkan itu adalah gaya, bukan massanya. Caranya udah benar. Tadi kita jumlahkan. Tetapi yang dijumlahkan adalah gaya. Gayanya siapa? Gaya berat si anak dan gaya berat si kotak. Gimana? Ketemu? Bapak cara cari gayanya gimana? Ini kan udah ada nih gayanya. Ada gaya berat anak sama gaya berat kotak. Kemudian ada gaya normal. Ya kan? Kemudian kita masukin ke persamaan sigma Fy sama dengan 0. Yang bekerja ada 3, yaitu ada gaya berat anak, gaya berat kotak, dan gaya normal. Kalau misalkan kita ambil yang ke atas itu positif, berarti N ya.
dikurangi gaya berat anak arahnya ke bawah, dan gaya berat kotak arahnya ke bawah juga jadi negatif gitu ya. Maka N sama dengan gaya berat anak ditambah dengan gaya berat kotak. Nah itu tinggal dihitung gaya beratnya berapa masing-masing. Berapa gaya berat anak? Ayo gaya berat. Kalian sudah pelajari mengenai gaya berat. Dibuka lagi catatannya, mencari gaya berat. Gimana cara nyari gaya berat anak? 10 bukan, Pak? Gimana? 10 bukan, Pak? 10? Anaknya dulu. Iya, anaknya doang. Anaknya doang 10? Yakin? Nggak tahu. Kan itu masa dikali gravitasi. Iya, massa dikali dengan gravitasi. Ini juga kan berarti massa dikali Berarti 450 ditambah 100. Jadi 350. 450 tambah 100, yakin? Oh, 10 tambah 10 tambah 10. Berarti massa 90. anak dikali percepatan gravitasi ditambah dengan massa kotak dikali dengan percepatan gravitasi. Begitu ya? Massa anak 45 Kali dikali 10. dengan 10. Massa kotak 40 kali 1 10. dikali 10. 450 ditambah Tambah 10. 10 sama dengan 160. 460 Newton. Tadi Hani sudah benar caranya ya, tapi ngitungnya salah karena belum dikali sama percepatan gravitasi masing-masing. Jadi bukan masanya yang dijumlahkan, bukan cuma masanya yang dijumlahkan, tapi jangan lupa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kalau masanya dulu yang kita jumlahkan boleh nggak Pak? Boleh, berarti nanti keterusannya jadi persamaan yang di sini nih. MA dikali dengan G ditambah dengan MK dikali dengan G. Karena masing-masing sama-sama dikali G, berarti G-nya bisa saya keluarkan ya. Massa anak ditambah dengan massa kotak. Nah tuh, massanya dijumlahkan, tapi jangan lupa dikali dengan percepatan gravitasi. Begitu ya. Sehingga jawabannya adalah 460 Newton. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai gaya normal yang berada pada kondisi benda yang diam. Gaya normal pada kondisi benda yang diam. Bapak, Ya, yang sigma FY sama dengan 0 itu emang rumusnya? emang rumusnya. Ayo balik lagi di hukum 1 Newton. Kalau bendanya diam, maka semua gaya yang bekerja itu sama dengan 0, harus sama dengan 0. Emang ini rumusnya Pak untuk mencari soal yang kayak gini? Ya belum tentu ini rumusnya, bergantung kita mau pakainya hukum keberapa Newtonnya. Kalau hukum 1 Newton maka rumusnya yang ini. Nah, sedangkan pada gambar gitu ya bisa kita lihat bahwa gaya-gaya yang bekerja atau kalau kita mau cari gaya normal ini hanya bekerja pada sumbu yang vertikal nih atau sumbu Y. Sehingga kita cukup mencari sigma F pada sumbu Y-nya saja atau total gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya saja. Karena di sigma F sama dengan 0 ini ada sigma Fx juga ada sigma Fy. Jangan lupa kalau kalau gaya itu merupakan vektor ya. Kalau kita punya sumbu X dan sumbu Y, maka masing-masing sumbu punya komponen. Nah, karena gaya normal itu hanya bekerja pada sumbu yang tegakin aja, Fy, maka kita hanya perlu mencari sigma Fy-nya saja. Fx-nya nggak perlu kita cari. Begitu ya. Gimana, Farida? Terjawab? Ada lagi pertanyaan? Untuk gaya normal pada kondisi benda yang diam. Tidak ada?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ketika kita mau mencari gaya normal ketika bendanya bergerak ke arah yang horizontal. Yang pertama ke arah horizontal dulu. Atau ke arah sumbu X. Jadi bendanya bergerak ke arah sumbu X. Kalau nggak ke kanan, ke kiri. Pada kasus yang di sini digambar, bendanya bergerak ke arah kanan. Maka kalau bendanya bergerak ke arah kanan, ya, kita bisa lihat bahwa gaya normal tetap bekerja pada sumbu yang vertikal. Jadi gaya normal itu arah gayanya itu selalu tegak lurus. Jangan lupa kalau gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus dengan bidang permukaannya. Kalau permukaannya datar, maka gaya normalnya selalu tegak lurus, berarti dia akan jadi ke atas. Kalau bidangnya miring, berarti gaya normalnya akan tegak lurus dengan bidang miringnya tersebut. Sebentar, saya gambarkan dulu kalau misalkan di bidang miring. Ya, misalkan ini baloknya. Maka gaya normalnya itu tegak lurus dengan bidang miringnya ini. Jadi tegak lurus gitu. Nah, ini gaya normalnya. Sedangkan gaya berat itu arahnya selalu vertikal ke bawah. Ingat, ini harus digambarkan dengan benar. Kalau nggak gambarin gaya normal, gaya berat, dan gaya-gaya lainnya arahnya salah, maka ke belakangnya atau perhitungannya pasti salah. Jadi untuk bisa menyelesaikan soal mengenai gaya, maka kita harus benar dulu gambarin gaya-gayanya. Nah, karena dia bergeraknya ke sumbu X, ini sumbu X ya. Sedangkan gaya normal itu bekerjanya di sumbu Y, maka pergerakan dari bendanya itu bisa kita abaikan. Sehingga N-nya akan sama dengan W. Ini diambil dari mana? Diambil dari hukum 1 Newton. Loh kan Pak, bendanya bergerak Pak, berarti masuknya ke hukum 2 Newton dong. Nah, kita bisa lihat di sini. Bendanya bergerak itu ke arah sumbu yang mendatar. Berarti kalau geraknya kalau nggak ke kanan ya ke kiri ya. Sedangkan gaya normal itu berada pada sumbu yang vertikal. Kita bisa lihat di sini, kalau misalkan bendanya bergerak pada sumbu yang vertikal, gitu ya. Sorry kebalik. Kalau bendanya bergerak pada sumbu yang horizontal, jadi geraknya cuma di sumbu X-nya saja, maka di sumbu Y atau di sumbu yang vertikal ini, bendanya tidak akan bergerak pada sumbu sepanjang sumbu Y ini. Karena bergeraknya kalau nggak ke kanan ya ke kiri, maka ke atas ke bawah itu dia tidak bergerak. Sehingga pada sumbu yang Y ini berlakunya hukum 1 Newton. Sedangkan pada sumbu yang X ini berlakunya pasti hukum 2 Newton karena bendanya sedang bergerak. Tapi bergeraknya ke arah sumbu X-nya saja. Jadi yang berlaku hukum 2 Newton cuman gaya-gaya atau apapun yang bekerja di sumbu X-nya saja. Sedangkan yang pada sumbu Y-nya itu hanya berlaku hukum 1 Newton. Sehingga kalau kita berlakunya cuma hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0, ada N arahnya ke atas, W arahnya ke bawah, maka N akan sama dengan, W ya, bukan sama dengan 0. Akan sama dengan W. Nah, gimana kalau di bidang miring, Pak? Kalau di bidang miring, maka kita harus pecah dulu gaya yang miring. Siapa yang miring? Yaitu gaya yang W-nya ini, yang punya selisih kemiringan. Kenapa? Karena saya ambil sumbu X-nya itu sejajar, sumbu Y-nya itu vertikal. Tadi sama aja kayak kita menggambarkan gaya berat tadi. Maka harus kita pecah sumbu X dan Y-nya sesuai dengan bidang miringnya. Maka bisa kita lihat bahwa normal ini, gaya normal ini searah dengan sumbu Y ya.
Nah, sedangkan gaya beratnya itu punya selisih arah dengan sumbu Y dan punya selisih arah dengan sumbu X atau punya selisih sudut dengan sumbu Y dan sumbu X. Oleh karena itu, saya gambarkan bahwa gaya beratnya ini punya gaya berat pada sumbu Y dan punya gaya berat pada sumbu X. Sehingga kita bisa katakan bahwa bendanya itu sigma F pada sumbu Y itu sama dengan 0, maka N dikurangi dengan WY sama dengan 0, maka N sama dengan WY. Berarti kalau bendanya bergerak ke arah sumbu horizontal atau ke arah sumbu X, itu sama aja, rumusnya atau persamaannya sama aja kayak bendanya sedang diam pada sumbu yang mendatar maupun sumbu yang vertikal. Nah ini. N W cos alpha, N sama dengan W, atau N sama dengan WY, atau N sama dengan W. Nah ini sama aja. Kalau bendanya bergerak ke arah yang horizontal. Gitu ya. Nah kita ambil contoh soalnya. Sebuah benda bergerak ke arah mendatar dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kalau saya gambarkan, ini miring, sebentar, saya ganti dulu. Bendanya bergerak ke arah mendatar atau ke kanan, misalkan 5 meter per sekon. Diketahui gaya kontak di antara benda tersebut dengan lantai. Gaya kontak itu merupakan nama lain dari gaya normal. Sehingga bisa kita lihat di sini dia punya gaya normal antara bendanya dengan lantai yang besarnya adalah 250 Newton. Jangan lupa bendanya pasti punya gaya berat. Yang ditanya adalah berapa massa dari benda tersebut. Yang ditanya adalah massanya berapa. Maka kita lihat di sini. Kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu X, yang di situ sumbu Y ya. Kita bisa lihat bahwa arah gerak dari bendanya itu hanya bergerak pada sumbu X-nya saja tuh. Sehingga bisa kita abaikan pergerakan dari bendanya. Yang hanya kita perhatikan adalah gaya-gaya yang bekerja hanya pada sumbu Y-nya saja. Nah, ketika kita perhatikan pada sumbu Y-nya saja, maka yang berlaku adalah hukum 1 Newton. Itu sigma Fy sama dengan 0. Ketika sigma Fy sama dengan 0, maka kita punya ada gaya normal yang arahnya ke atas positif ya, dan ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Atau N akan sama dengan W. Di mana N-nya 250 Newton ya. W-nya adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, di soal tidak ada keterangan percepatan gravitasinya berapa, maka otomatis kita pakai G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti cari massanya sama dengan 250 dibagi dengan G, atau 250 dibagi dengan 10, yaitu sekitar 25 kilogram. Gitu. Ada pertanyaan untuk contoh soal ini? Pak, Ya. kalau ngirim video jangan H-1 pembelajaran. Oh iya, kemarin Bapak lupa menjelaskan ya, kemarin akun YouTube-nya Bapak nggak bisa login ya, nggak tahu kenapa, jadi ke logout terus nggak bisa login lagi, dan Bapak lupa passwordnya, tapi baru kemarin, beberapa hari yang lalu, jadi nggak bisa upload, jadi baru kemarin Bapak bisa upload karena baru kemarin juga Bapak ganti password, alhamdulillah bisa diganti password. Kemudian baru Bapak upload dan Bapak kirimkan. Nah, insya Allah yang siang ini juga Bapak upload ya. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan,
Maka ada latihan soalnya, halamannya bukan halaman 125 dan 126, tapi 168 dan 169. Nah, karena waktunya sudah habis, maka dua soal tersebut, nomor 23 dan nomor 24, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Halaman 168, nomor 23, dan halaman 169, nomor 24. Kita bisa bahas di pertemuan minggu depan ya, atau pertemuan berikutnya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa untuk Bapak screenshot dulu. Silahkan aktifkan kameranya bagi yang bisa mengaktifkan. Untuk bisa Bapak screenshot sebagai bukti pertemuan kita hari ini. Sudah semuanya? Bapak screenshot sekarang ya, tahan. Silakan kalau mau yang pose, boleh. Kalau mau pose, tahan. Oke, terima kasih. Silakan bisa ditutup kembali. Sekali lagi, kita akhiri pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.